warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Humaniora UIN Malang Official, kembali lagi di podcast Humaniora UIN Malang Official bersama saya Dinta Nabila. Dan kali ini saya kedatangan tamu agung dari Wonogiri. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Gus Ahans Mahabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak saya tertarik ini dari kostumnya. Kayak Jawa-Jawa gitu, tradisional. Klenik ya kalau istilahnya. Jangan klenik lah. Oke, kita langsung tanya-tanya aja nih. Iya, monggo silakan. Nah, jadi beliau ini alumni dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Betul. Tahun berapa itu? Saya masuk tahun 2003, lulus tahun 2008 awal. BSA Humaniora UIN BSA. Malang. Oke. Terus S2-nya saya lihat di CV lanjut ke UGM. Iya, di UGM di Lintas Budaya Agama, kemudian di Prodi Kajian Timur Tengah, konsentrasi sastra Arab. Oke, masih selinier ya berarti. Iya. Nah, ini saya ada yang tertarik nih. Nah, panjenengan ini kan dulunya sastra Arab, terus sekarang jadi pengasuh pondok Honocoroko ya. Honocoroko. Biasanya itu kan pondok pesantren, itu kan namanya itu Islami gitu, Arab. Ini kok Honocoroko? Itu saya pengen tahu kenapa kok bisa gitu. Oh ya. Iya, apa artinya, maknanya di balik itu? Ya, memang menarik ini. Jadi umumnya pondok pesantren itu kan namanya ya yang keal-alan lah atau ke Arab-Araban. Iya, betul. Nah, salah satu visi misi kita kenapa kok ada nama Honocoroko di situ? Karena kalau ditinjau dari segi arti kebahasaan, Hono itu kan ono itu ada. Nah, Caroko itu utusan, jadi ada utusan. Nah, kalau mau diterjemahkan ke bahasa Arab, monggo, jadi al nanti itu sudah beres kan. Nah, terus kemudian kenapa kok lagi-lagi nama ini kita pakai untuk sebuah pondok pesantren? Karena memang pondok pesantren kami Honocoroko yang ada di Wonogiri itu memang sengaja punya visi misi dakwah dengan budaya, belajar dari Sunan Kalijogo atau Wali Songo pada umumnya. Itu yang kira-kira yang mungkin saya jawab untuk masalah Honocorokonya. Oke. Berarti memang pondok pesantrennya masih diselipkan budaya-budaya gitu ya? Ya bukan diselipkan, memang kita konsumsi. Memang senjata kita itu akan apa ya namanya? Istilahnya memperkenalkan budaya. Iya. Jadi di samping kita memperkenalkan budaya, justru kita memang budaya ini menjadi media kita untuk kemudian berdakwah. Karena gini, konsep dasarnya adalah kebanyakan para budayawan itu kan acuh dengan budaya, dan sebaliknya agamawan juga acuh dengan budaya. Maka yang terjadi tidak ada harmoni antara budayawan dengan agamawan yang notabene juga sama-sama manusia. Nah, sebenarnya titik beratnya atau titik yang kami ambil gerakannya adalah bagaimana kita mencari sebuah titik yang itu bisa mengharmonikan keduanya. Karena saya yakin para budayawan itu sebenarnya bukan kok tidak beragama, tapi karena sikap para agamawan yang kemudian nuwun sewu agak mungkin agak menjauhi para budayawan, maka budayawannya pun akhirnya juga acuh dan lebih mengedepankan kebudayawannya dia. Maka akhirnya lambat laun tidak sinkron antara budaya dengan agama bagi masing-masing pihak, antara agamawan dengan budayawan. Oke. Ya. Nah, Pondok Honocoroko ini kan terkenal dengan majelis yang disebut majelis biadab itu ya? Oh ya, ada. Itu kok bisa dinamai dengan stigma negatif gitu? Kenapa? Ini perlu klarifikasi ya. Ya, ini teman-teman semoga nanti bisa menonton ya. Jadi yang jamaah biadab itu berawal daripada dulu kita pernah membuat sebuah pengajian yang isinya itu adalah anak-anak yang kira-kira kalau dibilang di bidang agama itu masih nol atau awam lah bahasa umumnya. Kemudian saya berusaha membuat wadah untuk mereka yang notabene-nya wadah ini tidak terkesan menyeramkan bagi mereka. Nah, berawal dari situ kemudian saya kenalkan bagaimana membaca Al-Quran. Pertama pun nggak mau Pak, ini serem paling. Jadi mereka agak trauma dengan mungkin kebudayaan atau
kebiasaan yang ada di TPA guru terkesan memaksa untuk bisa. Nah, itu yang kita rubah sedikit demi sedikit. Nah, kemudian suatu saat ketika mereka sudah mengenal, enjoy, bisa baca Quran meskipun tidak pandai ya, bukan master, saya merambah ke yang lebih lebih menambah wawasan lagi dengan pengajian kitab. Yang notabene-nya kalau di pondok-pondok pada umumnya, orang ngaji kitab itu kan harus menguasai bahasa Arab dulu. Itu saya hilangkan. Jadi stigma atau pandangan pola pikir kalau mengaji kitab itu harus bisa bahasa Arab dulu saya hilangkan. Wis ngaji di sini, ayo kumpul di sini, ayo ngobrol bareng-bareng, insya Allah manfaat bareng-bareng. Nah, suatu saat ada sebuah kitab itu namanya Ta'limul Muta'allim. Nah, itu kan erat kaitannya dengan akhlak. Setelah kita ngaji, enjoy. Jadi mereka dengan kemampuan bisa membaca huruf Arab, mungkin tadrijian kalau bahasa Arab itu, mungkin bertahap ya. Terus kemudian mereka merambah ke dunia kitab. Nah, itu saya baca kitabnya, saya maknai, tulis maknanya, dijenggoti. Cuma jenggotnya pakai bahasa Indonesia, terserah. Nah, lama-lama mereka enjoy aja. Jadi tahu kalau eman iki sopo dan seterusnya. Nah, pada kitab Ta'limul Muta'allim itu kan sinau adab kita. Nah, terus kemudian teman-teman setelah itu, ini kayaknya dikasih nama aja, Pak. Ya, sopo usul nomo, usul jeneng sopo. Salah satu orang itu namanya kalau nggak salah Diki itu, dari Wonogiri juga itu. Anu Pak biadab Pak, nyeletuk gitu. Biadab. Jadi biadab itu bukan konotasinya bukan biadab kamu ndak. Tapi biadab ini adalah bi itu ganti dengan adabun adab kan gitu. Biadab dengan adab. Seperti itu. Ya. Tapi pernah ada nggak masyarakat yang agak sensitif dengan kata itu? Kok gini namanya gitu? Sejauh ini nggak ada, karena saya yakin masyarakat itu melihatnya bukan di nama, tapi gerakan kita. Jadi ya saya kira setelah melihat gerakan dan kemudian karakter kita seperti apa di masyarakat, nggak ada masalah, karena mereka menerima orangnya dulu, sosoknya dulu. Makanya kalau sudah cinta itu kan ya apa-apa oke. Gus Ahans, ini ada program namanya Kopi Langit, betul ya? Oh iya. Kopi Langit juga. Itu program di pondok ya? Iya sih, sebenarnya program itu saya jawab ini. Kebiasaan kita kan ngopi. Jadi dengan wasilah atau media kopi itu biasanya encer orang-orang itu. Santai duduknya, nggak sepaneng. Orang ngaji auzubillahi minasyaitonirrajim kan sakral banget. Nah, dengan ngopi itu kemudian bisa menjadi encer antara saya dengan Mbak Dinta bisa kumpul sama-sama. Harusnya ada kopinya ya? Iya. Harusnya ada kopinya biar makin encer. Ini kan? Saya bukan kok minta kopi ya. Tapi ya kembali kepada tadi itu Kopi Langit. Lah dengan suasana ngopi yang tanpa batas, tanpa perbedaan antara saya dengan Mbak Dinta dengan teman-teman yang lain, itu ngobrol masalah apapun itu kondusif. Nah, kemudian saya angkatlah sebuah permasalahan yang memang menjadi fitrahnya manusia, yakni masalah ketuhanan, masalah ilahiyah. Nah, itu pelan-pelan dari kopi, makanya dinamakan Kopi Langit kan, ngelangit awake dhewe, ngelangit. Jadi istilahnya kita membangun sebuah kesadaran yang memang seharusnya kesadaran ilahiyah ini dimiliki setiap manusia. Jadi fitrahnya manusia. Jadi kan Mbak Dinta juga mesti punya toh kesadaran bagaimana saya harus bagaimana ketika ngedep Gusti Allah dan sebagainya, akhirnya berkerudung dan sebagainya, itu kan juga atas dasar kesadaran sebenarnya. Tapi sadar toh Mbak Dinta ini? Alhamdulillah sadar. Oh, alhamdulillah. Jangan-jangan nggak sadar jilbabannya itu. Berarti Kopi Langit ini adalah sebuah konsep, isinya ini konsep ilahiyah. Iya, cuma dikemas dengan bahasa yang ringan. Kopi Langit. Jadi tujuannya sadarnya, bukan wasilah. Jadi ada Al-Qur'annya apa bla 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 yang kemudian menjadi serem kan kelihatannya. Keren sekali. Nah, ini saya lihat kayaknya kental sekali budayanya. Itu apa memang dari S1 itu sudah, atau memang dari dulunya sudah tertarik dengan budaya Jawa atau pribun? Bagaimana? Nah, ini sampai bagus ceritanya. Iya, sampai membuat pondok yang istilahnya juga Jawa kan, Hanocoroko. Kalau masalah cinta budayanya, sebenarnya saya ketika kuliah belum cinta budaya.
belum sampai pada kesadaran itu. Bahkan sampai dulu ketika habis mondo itu kan krungu gamelan ya, dengar gamelan Jawa itu rasanya gitu kan. Apaan? Iya, lebih ke situ saya. Tapi bukan masalah mengkafirkan dan sebagainya, lebih masalah musik apa itu. Saya kan rocker dulu itu. Di sini saya punya grup musik dulu. Apalagi anak muda kan nggak suka kan biasanya. Nggak suka. Nah, selepas itu kemudian saya ditimbali itu apa? Dipanggil oleh mendiang almarhum Bapak Harmoko. Itu dulu Menteri Penerangan era Pak Soeharto ya. Oke. Itu saya dipanggil karena dulu saya di pondok mungkin terkenal ya ndablek itu apa bahasa Indonesianya? Bandel ya. Bandel. Tapi kebandelan saya ternyata membawa manfaat. Wah. Jadi di pondok itu saya pernah mendirikan beberapa komunitas seperti komunitas seni, hadroh, sholawat, teater dan sebagainya itu. Nah, terus kemudian saya keluar pondok. Nah setelah itu beliau punya pandangan, punya cita-cita pengen ada sebuah pondok pesantren yang memang nguri-nguri budaya Jawa. Nguri-nguri itu melestarikan. Nah, melestarikan. Saya dipanggil, saya dengan kondisi saya yang dulu sudah pernah mondok, itu ketika ditawarin pondok, ya pondok lagi karena ya, agak merasa bosen dengan pondok. Tapi beliau gini, sudah datang aja ke Wonogiri, kan letaknya di Wonogiri. Datang ke Wonogiri, masalah mau nggak mau nanti. Saya datanglah ke Wonogiri. Begitu sampai di sana, kan pondoknya masih dibangun. Saya lari ke pembinanya. Kebetulan beliau Pak Widodo Wilis itu seorang dalang. Di rumahnya penuh dengan gamelan. Saya masuk nyes gitu, waduh gamelan. Pondok ada gamelan. Saya langsung pikiran saya liar itu waktu itu. Kayaknya asik kalau ada pondok. Udah mulai tertarik di situ. Iya. Sudah mulai tertarik. Tertariknya bukan karena pondok pesantren sebenarnya, tapi karena ada sesuatu yang baru yang menurut saya itu tantangan. Nah, akhirnya justru lambat laun di situ saya seringkali mendengar ada beberapa budaya Jawa yang belum pernah saya dengar sebelumnya, atau sudah saya dengar cuman belum saya perhatikan. Mulai tetembangan Jawa, mocopat Jawa, wayang dan sebagainya. Itu belum pernah terbayang sama sekali ya. Belum pernah. Baru di situ. Dan bahkan saya paksakan untuk mau pada waktu itu. Tapi akhirnya justru menyentuh hati saya. Karena dengan konotasi atau dengan makna yang terkandung di dalam tembang Jawa itu luar biasa. Bahkan saya sampai menangis. Nanti saya terakhir mau nembang nggak apa-apa nanti. Nah, boleh. Di situ. Terus kemudian ada tantangan bagi saya. Karena apa? Biasanya seorang santri atau siapapun yang sudah belajar agama itu cenderung menjauhi itu. Nah, saya iseng-iseng aja. Saya suka sensasi orangnya. Jadi gitu. Mas, nggak ngurus, tabrak aja. Nah, justru dari situ malah saya mendapatkan hikmah yang luar biasa yang nggak saya dapatkan di ya pengalaman hidup sebelumnya. Terus terang masalah rasa. Jadi rasa itu kan ya nggak bisa diungkapkan ya. Bagaimana saya ini memandang Mbak Dinta rasanya seperti apa, grogi apa malah seneng lah, itu kan nggak bisa diungkapkan. Tapi di situ saya kemudian merasakan sesuatu yang menurut saya damai untuk saya, dan dari perasaan damai ini kemudian kalau kan Nabi bilang anfa'uhum linnas, itu bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain itu terasa mengalir. Jadi los saja. Dan akhirnya pun saya juga dapat istri sinden loh itu. Itu saya cantik loh, sama kayak Mbak Dinta. Cantik istri saya, Ding. Kan nggak boleh menjelekkan istri. Iya. Betul. Akhirnya sampai terinspirasilah sampai mendirikan pondok pesantren Hanocoroko itu ya. Itu sudah berdiri, sudah dibangun. Jadi saya nggak mendirikan. Saya diamanahi pondok pesantren dari awal. Begitu. Iya. Terus kegiatan santrinya bagaimana? Kegiatan apa? Kegiatan santri. Kegiatan santrinya sama seperti pondok-pondok biasanya, cuma kita ada nilai-nilai budaya yang kita tanamkan di situ. Jadi ada muatan lokal, bahkan kita punya lembaga formal itu ada RA, ada MI, itu ada kurikulum budayanya. Begitu. Dari SD itu sudah kita ajarkan bagaimana karawitan. Karawitan itu gamelan, nabuh gamelan. Jadi dijamin yang teman-teman yang mondok di sana itu pasti bisa gamel, bisa memainkan alat musik karawitan.
Dia menyerah ada tuh itu, iya, tapi nggak dipakai ya, karena nggak ada yang bisa. Nah mungkin itu. di sini ngundang Gus. Oh siap Hans. kalau itu. Nah ternyata dari situ kemudian tidak hanya belajar karawitan, bahkan ada beberapa pelajaran yang kemudian kita melibatkan budaya. Itu gimana? Seperti contohnya apa? Gini, pelajaran Al-Quran ya. Kan ada pelajaran tajwid di situ. Contoh kita ada mengenal gunnah. Gunnah itu kan mendengung artinya. Nah, itu kita buat tembang. Saya tembangkan nggak apa-apa di sini. Oke, boleh. Jadi contoh ini. Ini mengenal gunnah. Gunnah iku bengung nganti kare jero irung sira karna mim nun kumpul lantas titik suarane bengung hemi heni kudu ngati-ati iku gunnah tuhu. Nah sampai seperti itu. Nah itu secara nggak langsung ada beberapa nilai yang kita masukkan. Satu, nilai budaya, biar teman-teman anak-anak itu suka dulu, kita kenalkan suka dulu. Kemudian kalau suka kan hafal mereka. Iya betul. Itu bekal. Jadi saya tidak bisa memaksa mereka untuk paham pada detik itu juga masalah gunnah. Nah, tapi mereka punya sangu tadi itu. Kalau diterjemahkan gunnah iku kan, gunnah itu adalah bengung nganti kerih. Jadi mendengung sampai terasa kerih. Apanya? Jero irung siro rongga hidung kita sampai bergetar. Itu baru dinamakan gunnah. Jadi ada ngati-ngati, hati-hati bacanya ya. Hati-hati. Oke. Terus kemudian karena mim nun kumpul lantas, karena ada huruf mim dan huruf nun yang berkumpul, bertemu dengan, jadi bahasanya bukan bertemu, berkumpul dengan tasdid. Nah suaranya bengung. Seperti apa bengung itu? Ada ada hen, karena ada mim, ada nun. Kudu hati-hati, berhati-hatilah. Bukan berarti awas, hati-hati enggak. Konotasinya adalah pelan-pelan, nggak usah kesusu. Nah itu. Ada lagi yang menarik itu malah kol-kolah. Ini ada tembangnya lagi. Iya, semuanya kita pakai itu. Jadi kayak kol-kolah ya. Jadi kalau biasanya metode tajwid itu mengatakan baju di toko ya. Iya. Itu kol-kolah kan? Iya. Baju di toko. Nah ini kita rubah mindsetnya biar nggak belanja terus. Nah baju di toko. Iya. Jadi kita punya tembang. Kol-kolah wis mesti kabeh hurufe mati tengah yakti kol-kolah sugro mesti akhire dipati kol-kolah kubro mesti kabeh kuwi mergo huruf kita dibiji. Nah jadi kita dibiji. Nah ini juga ada sangkutannya dengan Kopi Langit ini. Jenengan bikin sendiri? Ya alhamdulillah. Keren. Jadi kita dibiji bukan hanya kita belajar huruf kol-kolah, tapi kita ini sedang dibiji oleh Allah, kita sedang diawasi oleh Allah. Jadi mengingatkan kembali fitrah manusia tetap selalu hablum minallahnya dijaga, kira-kira seperti itu. Terus untuk harapannya untuk Pondok Honocoroko apa ke depannya? Harapan dari dalam mungkin semoga semua yang ada di sana, baik guru-gurunya maupun pengurusnya, pembinanya, diberikan kekuatan, kesabaran, dan kenekatan. Kenapa itu kok bisa kenekatan? Karena berat. Jadi satu sisi kita memang butuh nilai-nilai budaya untuk kita tanamkan di masyarakat. Sisi lain, masyarakat hari ini pola pikirnya cenderung kepada materi. Ya, betul. Sedangkan kalau seumpamanya contoh ya, Mbak Dinta punya anak nanti, amin. Kemudian mau menyekolahkan ke anak, mesti lebih cenderung kepada yang instan. Yang begitu keluar, dapat uang banyak, itu, pekerjaan langsung dapat dan sebagainya. Nah itu kalau kita pikir mungkin itu kendala kita. Cuma memang kenapa kita galakkan di masa anak-anak.
Jadi penanaman karakter, pendidikan karakter itu penting bagi kami. Nah, ketika anak-anak berkarakter dan kita libatkan local wisdom, itu menjadikan anak-anak mengenal diri mereka sendiri, cinta kepada budayanya, otomatis cinta kepada negaranya, maka NKRI yang ada nanti. Jadi pesannya memang luar biasa sebenarnya. Cuman tidak bisa dirangkum atau kemudian tidak bisa langsung kita wih kuapi, nggak bisa. Jadi butuh pemikiran yang jernih untuk itu. Harus punya kebeningan. Oke. Itu kayaknya nyambung sama motonya Gus Ahans yang apa sih, berdansa adalah tumbuh kembangnya cinta. Ya. Iya. Iya betul ya. Iya. Jadi itu berdansa itu menjadi sarana tumbuh, berdansa bersama itu menjadi sarana tumbuh kembangnya cinta di antara sesama. Berdansa itu maksudnya maknanya apa? Berdansa itu harmoni. Harmoni itu kita kan nggak sama, Mbak. Betul. Tapi kita bisa berjalan bersama. Karena sebenarnya kita ini satu. Cuma cara pandang kita, cara pikir kita yang berbeda, maka terkesan tidak sama. Nah, itu yang kemudian menjadi PR kita semuanya sebenarnya. Karena kan ya lagi-lagi qul huwallahu ahad kan. Kemudian kita kan terlahir dari yang satu. Nur Muhammad, katakanlah seperti itu. Nah, itu hasil Kopi Langit itu kalau seperti itu. Itu pasnya di Kopi Langit. Kalau Kopi Langit sendiri tuh biasanya komunitasnya itu yang hadir di situ santri atau bisa dari luar juga? Jadi khusus untuk yang biadab, yang Kopi Langit memang itu santri luar semuanya. Jadi kalong. Jadi tidak mukim di pondok pesantren. Tapi mereka intens di situ setiap malam. Bahkan kalau Kopi Langit itu sampai pagi, sering kayak pagi. Nah, Gus Ahans ini kayaknya punya lagu ya? Punya lagu banyak saya lagunya. Yang pernah saya dengar, yang itu yang di waktu jenengan diundang di PBAK Fakultas. Oh ya tadi. Nah. Iya, terus kenapa? Mau denger dong liriknya? Iya. Iya, satu ref aja. Oh ya, tapi sebelum itu saya ingin mengenalkan tembang dulu, nggak apa-apa? Oke, boleh. Jadi ada tembang Jawa itu yang memang sangat luar biasa rasanya, yang mana itu mengingatkan kepada betapa mulianya orang tua kita dalam mendidik kita, dalam mengajarkan kita, itu ada tembangnya. Saya tembangkan nggak apa-apa ya? Boleh, monggo. Nah, mungkin nanti yang dari Jawa mesti paham, nah, cuman kepahamannya sampai di sini apa tidak? Oke. Kala kula taksih alit diopeni biyung bapa dipun gendong kewar-kewar yen nangis dilelo-lelo rina penan yen sakeco mila kula sakelangkung sanget bingah lan narimo. Nah, itu mengingatkan kita biar tidak lupa kepada orang tua kita. Terus saya sampai nggak bisa berkata-kata. Nggak usah berkata-kata, dengarkan aja. Bagus banget soalnya liriknya. Jadikan ridallah fi ridal walidain wa syuhtullah fi syuhtil walidain. Ya, semoga kita selalu diberikan rasa cinta yang tanpa batas untuk kedua orang tua kita. Terus kalau lagu yang tadi yang itu namanya soalnya ada cinta-cintanya, ya, saya tertarik ini. Itu kaitannya dengan berdansa bersama tadi itu. Iya, kaitannya itu. Jadi ini saya ciptakan untuk teman-teman. Saya punya grup musik namanya Mandraguna. Mandraguna Cultural Religious Music. Judulnya Surodiro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti. Jadi
Surut Dirojaya itu kalau kita baik nggak usah takut, insya Allah yang jelek kalah semuanya. Jadi kalau sudah merasa benar dan kebenaran itu satu tadi jangan dimutlakkan, kita bergerak tanpa batas, jangan sampai ada keyakinan ini yang paling benar, kita jalan sekuat tenaga kita, insya Allah yang tidak baik akan menyingkir dengan sendirinya. Saya nyanyi langsung ya. Okay. Kata orang cinta itu gila, tergila-gila dengan apa yang dicinta. Kata orang cinta itu buta, tapi dia bisa buatmu luka. Biar saja ku dianggap gila, asalkan engkau bahagia. Biar saja ku dianggap buta, hingga tak mampu lagi membedakan siapapun untuk dicinta. Oh, I love you so, with everything you want go. Aku tresno marang sekabehing manungsa. Kira-kira seperti itu. Kalau saya nangkapnya maknanya itu lebih ke perdamaian ya. Karena ada lirik tadi tresno ing sekabehing menungso. Itu cinta semuanya. Terakhirnya. Jadi tujuan utamanya. Karena kalau Nabi bilang kan Rasul akli ba'dal imani atawaddud bainan nas. Jadi puncaknya akal setelah iman adalah cinta kepada manusia. Nah, yang kalau ngomong soal cinta kan kita bisa ngomong seenaknya. Cuma proses ke situnya yang harus kita pikirkan, kita jalani. Nah, syaratnya adalah tadi itu. Terserah orang mau bilang saya buta. Dengan saya buta kan saya nggak bisa membedakan siapapun untuk saya cintai. Jadi saya nggak boleh memandang Mbak Dinta ini namanya kalau cantik saya cinta, kalau nggak cantik saya nggak cinta dan sebagainya, itu nggak ada. Karena manusia hakikatnya sama. Kira-kira seperti itu. Masya Allah, keren sekali. Oke, terima kasih Gus Ahans sudah mau datang di podcast Humaniora UIN Malang. Alhamdulillah, semoga obrolan kita bermanfaat. Amin. Dan saya juga bisa mengambil makna-makna dari panjenengan dan pemirsa podcast Humaniora semuanya juga bisa mengambil makna. Amin. Dari tembang-tembang panjenengan juga cerita hidup panjenengan. Oke. Nah, ini Gus Ahans, kita ada merchandise dari Fakultas Humaniora buat kenang-kenangan. Saya bukan ya? Iya. Oke. Monggo. Oh ya, luar biasa. Ini ada temanya ya. Iya, jadi chance to win. Nah, ini ada kaitannya dengan berdansa bersama tadi. Oke. Iya. Oke guys, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di podcast Humaniora UIN Malang selanjutnya.